Yo, balik lagi sama gua di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini baru balik temen-temen ya. Tadi siang itu baru balik dari luar kota. Kalau misalkan kalian ada join di grup Telegram, itu juga saya info untuk happy weekend dulu. Kemarin juga di video terakhir, dua video terakhir ini pembahasan Baby Doge, Bong, Bitcoin dan juga Manta, itu juga sudah saya infokan. Kalau misalkan saya di hari Minggu, Senin itu nggak bisa upload video karena di luar kota, berangkatnya Sabtu ya, Sabtu pagi. Dan hari ini pulang bisa upload lagi. Dan market merah merona teman-teman ya. Jelas karena menjelang rilis data penting di tanggal 12 dan Fed keputusannya seperti apa di tanggal 13 dini hari. Jadi memang banyak banget yang sudah terjadi ya beberapa hari terakhir ini, khususnya altcoin kembali mendapatkan dump lagi. Another dump ya, another correction, another dump untuk altcoin. Cuman beberapa altcoin aja yang strong, yang masih bertahan harga di situ-situ aja. So kita lihat dulu untuk Fear and Greed Index terakhir kan di level 65, 66, 67, 68 gitu ya. Sekarang udah turun lagi, balik lagi ke level 60. Dan overall market ya merah merona gitu ya. Sekarang aja di tanggal 11 ya, besok teman-teman. Semua mata tertuju untuk rilis data besok dan dini hari di tanggal 13-nya subuh teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat juga ya untuk Bitcoin ETF flow. So, coba kita scroll and ya ini per 10 Juni untuk BlackRock aja sendiri belinya ini kembali lagi sangat minim ketimbang 7 Juni, 6 Juni, 5 Juni, 4 Juni ini beli banyak BlackRock. Kemudian disusul dengan beberapa institusi lain yang sudah mulai stop beli, bahkan udah melakukan penjualan nih. Ya, Grayscale juga jual lagi dan minus nih per 10 Juninya. Untuk data 11 Juni mungkin besok baru rilis teman-teman ya. Jadi memang kita bisa lihat pergerakan terakhir pun institusi lebih banyak. Wait and see dulu. Kemudian kita lihat juga untuk liquidation heat map-nya per 3 hari seperti biasa ya. Dan ya, di sini walaupun udah grab likuiditas di 68.600-an dolar, tapi dia masih lanjut turun. Tapi kita lihat ya, lanjut turunnya pun ini bertahap, teman-teman. Udah mulai korektif penurunannya. Nah, ini bisa dipantau sekali lagi. Jikalau memang besok itu bagus untuk market akan lanjut pumping teman-teman. Oke, kita coba bahas dulu secara daily. Jadi terakhir kali memang dia reject dari box merah lagi ya, koreksi ke box hijau lagi di sekitar 68.500-an, mantul. Yes, memang adanya pemantulan tapi cuma sampai 70.180-an dolar. Ya, kemudian another rejection terjadi di sini. Ya, secara daily kita bisa lihat di sini ada mantul, kemudian reject, dan posisi sekarang ini lagi ya terlihatnya sudah jebol atau breakdown dari box orange ya di sekitar 66.900 sampai 67.000-an dolar. Ini posisi sekarang itu di 66.800 dolar untuk si Bitcoin. By the way, ini secara daily. Ya, belum closing. Apakah nanti closingnya seperti sebelum-sebelumnya, bikin jarum aja, tail candle aja, atau ya pilihan lainnya sama teman-teman. Ini coba saya extend dulu and ya. Balik ke box putih. Dan ya ini kan terakhir kali di testing pada 19.20 Mei. Akhirnya dia bikin bull candle besar. Ya, jadi chance untuk saat ini yang perlu dipantau adalah di sekitar area 66.000 dolar ini. Ketika dia visit bisa aja cuman bikin tail candle, grab liquiditas untuk dia akhirnya mantul. Mantulnya pun sekedar SNR terdekatnya nih di box orange. Tuh. Ya, jadi sekali lagi diperhatikan menjelang besok bisa aja nanti closingnya bikin jarum aja, kemudian bermain lagi di sekitar 67.000 dolar sambil menunggu nanti besok malamnya seperti apa. Ya, jadi ini adalah another scenario yang sekali lagi perlu diperhatikan untuk si Bitcoin secara daily. Ya, dari outlook yang terakhir kali juga sudah saya sampaikan. Jadi ini adalah marking beberapa area yang penting dan mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian. Jadi memang masih adanya chance atau potensi untuk Bitcoin retest sampai 65.600 sampai 66.100 dolar untuk si Bitcoin secara daily. Minimal kalau misalkan kita lihat ya di sini untuk chart yang lebih clear, lebih kosong lagi, kita bisa lihat secara bersama-sama ini terakhir kali dia memang sudah breakout. Ini akhirnya retest rada 21, tapi di sini adanya reaksi dari sellers juga signifikan kembali. And here we go. Kita tarik lagi box putihnya, teman-teman. Ini adalah box putih pertama ya. Sebelumnya ini adalah SNA juga. Ya, pada pergerakan Bitcoin sebelumnya. Tuh. Support resistance tuh. Ya. Berakar beberapa kali di testing dan ya dia visit lagi area sini. Apakah area sini masih hold, mampu di hold teman-teman, atau memang adanya chance seperti apa bro? Di sini kita bisa lihat ini ada rejection 1, 2 red candle, bahkan testing sampai bawah nih. Akhirnya dia recover ya. Ini bisa terjadi akhirnya nanti dia close di atas dan berangsur pulih gitu ya.
Nah, untuk bagian bawahnya kita bisa extend lagi nih, box putih kedua. Ya, saya extend ke sini dan ya, kita dapatkan teman-teman ya areanya di sini. 1 2. Ya, ini 2 kali terjadi seperti itu teman-teman, mantul signifikan. Jadi let's say dia breakdown pun bisa aja cuman fake out ya, testing bagian bawah kemudian sebelum lanjut rebound. Ya, bagian bawah ini di sekitar 64.300 sampai 65.000 dolar. Ya, jadi sekitar 65.000 dolar itu adalah target terdalam yang saya lihat secara daily, teman-teman ya. Dan hopefully pun untuk si Bitcoinnya mendapatkan reaction. Ya, sekali lagi mendapatkan reaction seperti fake out lah untuk mengalami pemantulan dari level area tersebut. Ya, waspada untuk jarum-jarum nakalnya, makanya ini saya tandain untuk area yang lebih bawahnya, yang nanyain area tahanan untuk Bitcoin dan lain sebagainya. Kalau area ini jebol ya akan visit area bawah. Kita bisa lihat dari historinya pun ya seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat the bigger picture-nya pun, by the way, sebelum saya lanjut teman-teman, kali ini kita bahas Bitcoin aja, kemudian USDT dominance sama Bitcoin dominance. Untuk altcoinnya mungkin akan besok ya. Di sini sebenarnya untuk si Bitcoinnya, kalau misalkan saya tambahkan seperti ini, ya, ini saya hapus dulu dan sebuah trendline resistant, ya, divisit di testing ini 1, 2, 3, 4 kali dia mendapatkan rejection, teman-teman, secara dailynya. Minimal untuk bagian bawahnya kita bisa hubungkan juga seperti ini, teman-teman. Nah, ya, teman-teman bisa hubungkan seperti ini, seperti channel bisa atau broadening Lewis pattern juga bisa. Ya, at least memang kalau dia masih ketahan di tengah-tengahnya, at least 50% dari range ini, ya, mengindikasikan bisa aja dia akhirnya nanti melanjutkan reboundnya. Minimal memang area sekitar 64.000 sampai 65.000 dolar itu mampu di hold sama Bitcoin. Ya, jadi ini adalah another view, another perspektif yang bisa dipantau sama teman-teman sekalian secara daily. Ya, hopefully lah seperti itu, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia bablas lebih dalam, mungkin terdalamnya kita bisa pantau untuk bagian bawahnya, bagian bawah sini. Ya, maybe di sekitar 55.000 dolar. Tapi ya, semoga nggak sedalam itu ya. Memang ketika market ini fear, market ini takut, ya, dan lain sebagainya. Wah, ini kayaknya nggak jadi bull run. Wah, kayaknya nggak dapet all season. Wah, kayaknya bakal bearish dan lain sebagainya. Orang udah flip biasnya ke bearish. Wah, gue mau short lah, gue mau jual lah, gue mau lepas barang dan lain sebagainya. Ternyata dia cuma retest aja ke 64-65.000 dolar. Akhirnya rebound, teman-teman. Ya, up lagi, new ATH lagi, ya, altcoinnya mendapat money flow lagi akhirnya. Wah, orang-orang telat beli, akhirnya udah di 70 up, baru beli lagi. Ya, ketinggalan lagi, ya, FOMO lagi dan lain sebagainya ya. Jadi balik lagi, ini adalah area krusial yang harus mampu di hold sama Bitcoin before next movement-nya. Kemudian kita lihat untuk time frame 4 jamnya, ya, time frame 4 jam memang masih seperti ini. Ini di extend, nah lagi di testing sama si Bitcoin. Kalau misalkan area ini jebol ya di sekitar 66.500 dan 67.000 dolar ini jebol, akan visit di area box hijau bawah. Ini terakhir kali di retest, kemudian ya melanjutkan penguatannya nih. Ya, di level 64.500 sampai 65.200-an dolar. Jadi untuk si Bitcoinnya bisa dipantau dulu aja nih. Ya, untuk range 2 range area ini menjelang besok apakah memang masih mendapatkan area ataupun reaksi dari buyers yang lumayan. Ya, jadi yang nanyain untuk secara hourly ini dan nggak bisa banyak diomongin juga, ya, time frame 1 jamnya kita bisa lihat di sini terus-terusan mengalami penurunan. Cuman yang menarik adalah time frame 1 jamnya ini udah extremely oversold. Ya, udah di bawah banget nih, teman-teman. Ya, udah di bawah banget. Kita lihat time frame 4 jamnya. Ya, ini udah masuk extreme oversold juga sih untuk 4 jamnya. Ya. Jadi bisa sekali diperhatikan, maybe sekali lagi dia fake out atau bikin tail candle cukup panjang, ya, before dia naik, atau memang sekali lagi dia visit bawah baru akhirnya mendapatkan reaksi dan lain sebagainya. Ya, cuman intinya tetap aja menunggu sampai rilis data besok dan the Fed apakah akan cut rate segera mungkin. Ya, hopefully lah akhirnya nanti the Fed cut rate lah ya. Jadi all the best untuk market, teman-teman. Kita lihat dulu untuk USDT dominance ini adalah dominasi dari USDT biasanya memang bergerak berlawanan dengan pergerakan Bitcoin. Jadi kita bisa lihat di sini adanya rebound, teman-teman. Sebentar saya tandain juga. Ya, dari level area ini dia mendapatkan rebound seperti double bottom ya. Nih, bottom 1, bottom kedua secara daily time frame dan area neckline-nya pun di sini. Nah, area ini adalah area neckline yang sudah mampu di break sama si USDT dominance.
Nah, next area yang perlu kita perhatikan adalah di sini dulu, teman-teman. Ini di box merah kita tandain. Kemudian ini coba saya hilangkan dulu. Sebelumnya area ini juga menjadi area support. Nih, ya. Support resistan untuk USD dominance. Kemudian kita juga mendapatkan ini SNR sebelumnya juga, ya. Jadi memang di area pertama itu di sekitar 4,75 sampai 4,8%. Next kedua, area kedua itu di 4,86 sampai 4,91%. Ya, jadi hopefully walaupun dia mengalami kenaikan secara daily, semoga cuman bikin tail candle aja. Seperti ini. Bikin tail candle akhirnya dia reject. Nah, kalau ini yang terjadi, maka untuk short termnya kita akan melihat Bitcoin kembali tertekan. Maybe testing sampai 65 ribuan dolar. Ya baru dia rebound lagi ke 67 ribu dolar. Jadi area ini bisa sekali diperhatikan untuk USD dominance masih strong secara daily. Meanwhile time frame 4 jamnya pun ya ini masih beranjak naik. Ya kita belum melihat adanya tanda-tanda pelemahan. Tinggal nanti dia ketika visit pun ya semoga mendapatkan rejection. Ya minimal dia balik lagi deh ke 4,6%. Ya setelah hit 4,8% up, balik lagi ke 4,6%, mungkin disitulah baru market bisa lebih bernapas ya. Jadi bersabar lagi teman-teman ya, bersabar lagi. Intinya bersabar lagi untuk USD dominance. Dan time frame 4 jamnya pun udah extreme overbought nih secara RSI time frame 4 jam. Jadi one push again before dia correction, it's a good untuk market ya. Tapi untuk short termnya mungkin akan tertekan lagi. Nah ini adalah PR yang benar-benar menyusahkan untuk altcoinnya ya. Sekali lagi ini secara daily dia mampu bertahan di garis warna merah bawah ini, kita bisa lihat ya. Sebelumnya ini mendapatkan reaksi pemantulan signifikan, ini juga mantul signifikan, ini juga mantul teman-teman. Ya, ketiga kali ini mantul dan posisinya bahkan ya di area box putih ini mampu di break. Makanya kenapa altcoin itu nangis banget teman-teman. Ya, visit terakhir kali udah sampai box putih atas ini. Ini coba saya ganti dulu deh warnanya dengan warna merah lah ya. Nah, box putih atas ini sebelumnya SNR juga nih. Ya di sekitar 55,64% sampai 55,74% untuk Bitcoin dominance secara daily time frame. Nah, posisinya dia sekarang ini lagi mau retest lagi terhadap SNR yang udah dilalui di box merah bagian bawah ini. Ya, jadi makanya kenapa untuk sekarang walaupun Bitcoinnya turun, ya, Bitcoin Indonesia turun, altcoinnya itu turunnya tidak terlalu dalam ya dibandingkan kemarin-kemarin waktu Bitcoin Indonesia itu ngepam. Nah, di sini adanya good indication untuk altcoin lah ya. Hopefully dari area merah ini dia harus jebolin dulu nih. Dia breakdown dulu dari low sebelumnya ya, naik untuk retest sebelum dia lanjut turun. Nah, jikalau ini yang terjadi ya untuk altcoin itu bagus. Efeknya bagus untuk altcoin. Jadi memang mungkin teman-teman bertanya untuk posisi saat ini apakah memang worth it untuk melakukan DCA atau masuk lagi mungkin kemana-mana seperti PP, BNB yang udah pump gitu ya, bikin new ATH udah kalian cicil jual atau bahkan ada yang jual semua, mau coba buyback lagi di altcoin lain yang udah kegencet lumayan dalam, yang belum perform, yang belum bikin new ATH, ya cicil aja nggak masalah teman-teman ya, selama melakukan cicil beli tinggal nanti kita lihat secara daily time frame. Kalau misalkan dia bahkan closingnya di bawah 55,19%, dia bikin bearish engulfing, ya itu lebih bagus lagi ya. Itu adalah salah satu konfirmasi juga kurang lebih seperti ini nih ya. Kalau nanti kita mendapatkan seperti ini, ya itu cukup baik ya, bagus untuk altcoinnya ya. At least maybe untuk short termnya sampai mid term kita mendapatkan nafas untuk altcoin ya, biar nggak kegencet-gencet ya. Jangan-jangan nanti sampai jadi abu sampai nol lagi ya, nggak juga lah teman-teman. Tinggal ini aja yang kita lihat ya, hopefully adanya bearish engulfing untuk dia berangsur lanjut turun, maka altcoinnya kembali lebih dikasih napas gitu ya. Jadi harus bersabar dulu, ini ujian. Yap, kita lihat secara time frame 1 jamnya, dia di sini adanya rejection dan posisinya akan retest ya. Looks like dia bakal retest ke box merah. Jadi sekali lagi diperhatikan atau diwaspadai adanya rebound atau pemantulan. Maybe kalau misalkan dia mantul kecil pun kurang lebih seperti ini. Ya, dia break low sebelumnya di sini. Dia break, kemudian ada yang mantul sedikit, kemudian lanjut turun lagi. Nah, ini bagus. Ya, kalau seperti ini terjadi time frame kecil yang kita lihat seperti ini bagus, berarti indikasi untuk altcoin lebih dikasih napas. Ini adalah low sebelumnya. Kalau misalkan dia udah breakdown gitu ya, kemudian adanya naik untuk retest sebelum lanjut turun, nah ini adanya chance lah untuk altcoin. Ya, jadi itu untuk Bitcoin dominance, USDT dominance, dan juga untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi hopefully untuk teman-teman jangan terlalu panik, apalagi yang sudah menikmati buruan dan bearish sebelum ini. Ya, tinggal kita kuat-kuatan sabar aja sebenarnya, khususnya di spot market.
masih banyak altcoin yang berpeluang dan belum bikin new ATH. Itu bisa dipantau. Ya, salah satunya apa? XRP, ya. Kemudian ada Dogecoin juga belum bikin new ATH, Shiba juga belum gitu ya, AVAX dan AVAX sudah belum ya? AVAX atau OP gitu yang udah ya. Saya agak lupa juga antara dua, AVAX atau OP yang sudah bikin new ATH, ada yang belum gitu ya. Coba kalian nanti tinggal lihat aja antara AVAX atau OP. Kemudian juga ada Chainlink, ada DOT ya, itu juga belum bikin new ATH dan lain sebagainya, masih banyak sebenarnya koin gitu ya. ICP juga ya, ada Habar, ada Chainlink, ada Theta dan lain sebagainya, banyak lah. ICP ya, Uni ya, Matic apalagi ini masih melempem teman-teman. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan. Kalian seperti biasa bisa request aja altcoin mana yang pengen dibahas untuk besok ya. Itu aja dari saya dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.